Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi mengenai aspek organisasi dalam tugas yang telah diberikan sebelumnya di mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Kelompok 4 terdiri dari Muhammad Imran Akbar, Rizky Amelia, Yuniar, dan juga Muhammad Yusuf. Pembahasan pertama mengenai pengertian organisasi. Organisasi merupakan wadah atau tempat berkumpulnya orang dengan 3 sistematis, terpimpin, terkendali, terencana, rasional dalam memanfaatkan segala sumber daya, baik dengan metode, material, lingkungan dan uang, serta sarana dan prasarana, dan lain sebagainya, dengan efisien dan efektif untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi atau desain organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Desain struktur organisasi ditentukan oleh yang pertama, strategi organisasi, yang kedua, lingkungan dan teknologi, dan yang terakhir adalah orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Selanjutnya, faktor-faktor utama yang menentukan perancangan struktur organisasi. Yang pertama, strategi organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi akan menjelaskan bagaimana aliran wewenang dan saluran komunikasi dapat disusun antara para manajer dan bawahannya. Faktor yang kedua adalah teknologi yang digunakan. Perbedaan teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa akan membedakan bentuk struktur organisasi. Faktor yang ketiga adalah ukuran organisasi. Besarnya organisasi secara keseluruhan maupun satuan-satuan kerjanya akan sangat mempengaruhi struktur organisasi. Faktor yang terakhir adalah anggota atau karyawan dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Kemampuan dan cara berpikir para anggota serta kebutuhan mereka untuk bekerja sama harus diperhatikan dalam merancang struktur organisasi. Selanjutnya adalah aspek-aspek penting dalam organisasi. Aspek yang pertama adalah pembagian kerja. Yang kedua, departementalisasi. Yang ketiga, bagan organisasi formal. Yang keempat, rantai perintah dan kesatuan perintah. Yang kelima, tingkat-tingkat hierarki manajemen. Yang keenam, saluran komunikasi. Yang ketujuh, penggunaan komite. Dan aspek yang terakhir adalah rentang manajemen dan kelompok informal yang tidak dapat dihindari. Kemudian, bentuk-bentuk organisasi. Berikut ini beberapa jenis organisasi yang umum. Yang pertama adalah bentuk organisasi yang ditinjau dari jumlah pimpinan puncak dapat dibedakan. Yang kedua, bentuk organisasi berdasarkan hubungan-hubungan wewenangnya. Bentuk organisasi yang ditinjau dari jumlah pimpinan puncak dapat dibedakan ada 2 jenis. Yang pertama, organisasi yang memiliki pimpinan puncak 1 orang, contohnya perusahaan perorangan. Yang kedua, organisasi yang mempunyai pimpinan puncak lebih dari 1 orang atau dewan, contohnya perseroan terbatas atau firma. Kemudian, bentuk organisasi berdasarkan hubungan-hubungan wewenangnya ada 3 jenis. Yang pertama, organisasi garis atau lini. Yang kedua, organisasi lini dan staf. Dan yang ketiga adalah organisasi fungsional. Ciri-ciri organisasi garis atau lini. Yang pertama, hubungan antara atasan dan bawahan masih bersifat langsung melalui suatu garis wewenang. Yang kedua, jumlah karyawan sedikit, maka struktur organisasi masih sederhana. Yang ketiga, pimpinan dengan karyawannya saling mengenal dan dapat berhubungan setiap hari kerja.
Yang keempat, masing-masing kepala unit memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas segala bidang pekerjaan yang ada di dalam unitnya. Yang kelima, pucuk pimpinan biasanya pemilik perusahaan. Yang keenam, pucuk pimpinan dipandang sebagai sumber kekuasaan tunggal. Segala keputusan atau kebijaksanaan dan tanggung jawab ada pada satu tangan. Yang ketujuh, tingkat spesialisasi belum tentu tinggi. Alat-alat yang diperlukan tidak beraneka ragam. Dan yang terakhir, organisasi ini termasuk organisasi kecil. Selanjutnya, ciri-ciri organisasi lini dan staf. Yang pertama, organisasi ini merupakan organisasi besar dan bersifat kompleks. Yang kedua, jumlah karyawannya banyak. Dan yang ketiga, hubungan antara atasan dan bawahan tidak bersifat langsung. Yang keempat, pimpinan dan karyawan semuanya tidak saling mengenal. Dan ciri yang terakhir, spesialisasi dengan beraneka ragam diperlukan dan digunakan secara maksimal. Selanjutnya, ciri-ciri organisasi fungsional. Yang pertama, pembidangan tugas secara tegas dan jelas dapat dibedakan. Yang kedua, spesialisasi para karyawan dapat dikembangkan dan digunakan secara optimal. Yang ketiga, bawahan akan menerima perintah dari beberapa orang atasan. Ciri yang terakhir adalah koordinasi menyeluruh pada umumnya cukup pada level manajemen atas. Selanjutnya, 5 aspek utama suatu struktur organisasi dalam bagan organisasi. Yang pertama, pembagian kerja. Setiap kotak menunjukkan individu atau satuan organisasi mana yang bertanggung jawab untuk kegiatan organisasi tertentu dan tingkat spesialis yang digunakan. Aspek yang kedua, manajer dan bawahan atau rantai perintah. Rantai perintah menunjukkan hubungan wewenang tanggung jawab yang menghubungkan antara atasan dan bawahan dalam keseluruhan organisasi. Aspek yang ketiga, tipe pekerjaan yang dilaksanakan. Label dan deskripsi pada tiap kotak menunjukkan pekerjaan organisasional atau bidang tanggung jawab yang berbeda. Aspek yang keempat, pengelompokan segmen-segmen pekerjaan. Keseluruhan bagan menunjukkan atas dasar apa kegiatan-kegiatan organisasi dibagi, apakah dasar fungsional atau divisional atau lainnya. Aspek yang terakhir adalah tingkatan manajemen. Suatu bagan tidak hanya menunjukkan manajer dan bawahannya, tetapi juga keseluruhan hierarki manajemen. Itulah tadi materi yang dibawakan oleh kelompok kami mengenai aspek organisasi. Sekian, and thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.